Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Balkisari Siapsari dari kelas A. Kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya mengenai bagaimana pandangan mereka tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya. Assalamualaikum ya, Ma. Balkis mau tanya. Ini ada tugas dari kampus. Menurut ayah sama mama, keluarga itu gimana sih? Keluarga itu adalah bentukan dari pasangan suami dan istri. Orang yang berkeluarga insya Allah akan dikaruniai anak. Makanya di dalam keluarga itu harus ada pengertian sehingga dalam keluarga itu akan tercipta keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu adalah ketenangan di mana seorang suami akan menjadi tenang apabila melihat istrinya di rumah, istrinya yang solehah, yang taat ibadah, taat kepada suaminya. Mawadah itu artinya kita itu dalam berkeluarga itu ada rasa saling cinta, di mana fondasi untuk keluarga itu adalah saling mencintai. Bisa saja orang berkeluarga itu awalnya tidak cinta, tapi lama-kelamaan cinta itulah yang memperkuat fondasi keluarga. Rahmah itu adalah karunia, yaitu orang yang berkeluarga itu akan dikaruniai anak atau keturunan, sehingga konsep dalam keluarga melalui proses dengan benar, menikah dengan benar, saling mencintai, dan punya keturunan. Itu adalah sekelumit keluarga yang keluarga samara. Ya. Ya. Tadi kan sudah peranan keluarga, kan ayah bilang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus peran menurut ayah itu bagaimana sih sebenarnya peran suami, istri dan juga anak terhadap orang tuanya? Suami itu perannya utamanya adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, mencukupi keluarga, memberikan sandang, pangan, tempat, dan pendidikan. Sedangkan istri adalah tugasnya, perannya mendidik anak-anak di rumah. Karena suatu bangsa yang kuat itu apabila perempuannya itu kuat dalam arti mendidik anak-anaknya. Peranan anak dalam hal ini membantu orang tua dalam hal itu belajar, harus rajin belajar. Jadi ada sinkronisasi, orang tua mencari nafkah, mencari biaya untuk anaknya. Anak yang belajar sekolah harus belajar, rajin belajar, tidak mengecewakan orang tuanya. Ibunya sudah mendidiknya mulai dari kecil hingga gede, sehingga semuanya saling sinergi, sehingga ada saling pengertian, saling kasih sayang, saling percaya, dan saling menasihati. Ayah? Ya. Ya. Terus menurut ayah sosok laki-laki yang gimana yang wajib nantinya itu cikal bakal jadi calon Imam Balkis? Menurut ayah itu apa sih yang penting untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Yang paling utama adalah agamanya. Kalau orang itu agamanya baik, insya Allah baik semuanya. Perilakunya, pekerjaannya, dan seterusnya. Ukuran yang paling utama adalah tentang agama. Seberapa baik agamanya,
sebaik itu pula dia menjadi manusia. Jadi apapun nanti dia pekerjaannya, apapun itu, yang penting agama itu paling utama ya. Insya Allah kalau orang dengan agama yang baik, agama yang benar, pasti pekerjaannya pun akan baik dan benar. Kita tidak memandang apakah dia seorang pegawai atau bekerja sebagai seorang pengusaha, itu tidak masalah, yang penting agamanya baik. Karena seorang pengusaha apabila agamanya tidak baik, meskipun dia kaya, dia akan curang. Seorang pekerja apabila agamanya tidak baik, dia bisa korupsi. Seorang pegawai apabila dia agamanya tidak baik, bisa saja dia khianat. Maka daripada itu, yang paling utama standarnya adalah agama. Kalau agamanya baik, insya Allah pekerjaan dan hasilnya itu baik. Terus ada nggak tips atau nasihat untuk Balkis nanti kelak kalau misalnya udah waktunya untuk menikah? Oh iya, kalau misalkan ada seorang pria yang mendekatimu, ingin menanyakan tentang arah ke situ, tanyakan saja, bagaimana agamamu, berapa surat yang kau hafal. Langsung aja kamu tes, bagaimana bacaannya. Tes ngajinya, coba surat apa yang kau bisa? Surat Al-Imran kah? Al-Kahfi kah? Al-Baqarah kah? Kalau sama ya itu sih hampir semua orang bisa. Orang itu kan ayat-ayat pendek aja. Dites. Kalau dia serius, benar-benar pasti dia bisa. Kalau dia tidak bisa, ya meragukan masih. Terus menurut ayah nih, pandangan ayah gimana, penting gak sih kayak kalau misalnya kan ada tuh di suatu suku atau adat-adat yang mewajibkan ini nih, kalau wanita dengan dari keluarga baik-baik, terus memiliki pendidikan tinggi, terus harus dibayar dengan harga segini, itu menurut ayah gimana? Itu penting nggak? Oh, itu kan dalam Islam itu yang namanya menikah itu kan harus memberi mahar kepada mempelai. Mampunya seberapa? Kalau tujuan baik itu dipermudah. Kalau memang sungguh-sungguh, pasti ada jalan terbaiknya. Kalau adat itu seperti misalkan adat suatu daerah, adat suatu suku yang mengharuskan untuk sekian, itu kan boleh-boleh saja kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu, terus itu menjadi sebab tidak terlaksananya suatu niat yang baik, disitulah salahnya. Jadi kalau memang misalkan ada niatan ke situ, ya kita standar kita yang harus kita ikuti adalah aturan agamanya bagaimana. Kalau di dalam agama itu permudahlah yang sulit dan jangan dipersulit yang mudah. Jadi pada intinya kita memakai aturan agama saja, tidak usah memakai adat. Meskipun adat itu tetap kita hargai keberadaannya, tetapi tidak usah kita ikuti, karena walaupun baik di mata manusia, belum tentu benar di mata Allah. Makasih ayah atas masukan, atas ilmunya. Mungkin itu aja yang Balkis mau tanyain tentang tugasnya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu adalah
wawancara saya dengan kedua orang tua saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.